Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammus taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ba'du. Dalam kesempatan menikah sebagaimana arahan dan permintaan dari pihak ketakmiran, insya Allah pada 3 hari ke depan kita akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini kami insya Allah akan menyampaikan sebuah kitab yang berjudul Al-Arba'in Ar-Ramadhaniyah. Menika kitab ingkang dipun-susun kalian Syekh Dr. Saqaf Ibn Ali Al-Idrus, salah satu dosen dari Universitas Al-Aqaf di Palu, dan beliau menulis kitab Al-Arba'in Ar-Ramadhaniyah yang isinya 40 hadis yang membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan hadis yang pertama. Al-hadithul awwal, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisawmi yawmin aw yawmaini illa ayyakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika yawma. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma. Hadis ingkang pertama dipun riwayataken Al-Imam Al-Bukhari kalian Al-Imam Muslim, yakni hadis muttafaqun alaih. Hadis yang berada dalam derajat tertinggi di dalam kesahihan hadis. Beliau berdua meriwayatkan dari sahabat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shawmi yawmin aw yawmain. Janganlah salah seorang dari kalian mendahului bulan Ramadan dengan melakukan puasa 1 atau 2 hari. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu shawmahu, kecuali puasa yang biasa dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Falyasum dzalikal yawma, maka hendaklah dia berpuasa pada hari itu. Dalam hadis menika wonten beberapa hal, beberapa hukum ingkang saged kita pahami. Yang pertama, Rasulullah melarang umat Islam untuk berpuasa 1 atau 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Yakni semisal dalam tanggal 28
29 30 Sya'ban niki kita dipun haramaken berpuasa. Jadi tidak boleh kita mendahului, kita menyambut datangnya puasa Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 atau 3 hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Menikah kalian para ulama dalam kitab fikih. Salah satu pun dikontrolkan kalian Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in untuk kalian para fuqaha tentang ini. Berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban. Samantul pun lewat nisfu Sya'ban. Ini hukumipun kita berpuasa sunnah secara mutlak, secara umum tidak diperbolehkan. Jenengan boten gaten kebiasaan puasa Senin Kamis. Tiba-tiba pada tanggal 16, 17, 18 Sya'ban misalkan kok jenengan puasa sunnah ini, maka puasa sunnah yang seperti ini hukumipun haram. Niatnya beribadah, tapi justru hukumnya malah tidak diperbolehkan. Nah, apa hikmahnya kok Kanjeng Nabi melarang umat Islam berpuasa 1 atau 2 atau beberapa hari sebelum datangnya bulan Ramadan? Diterangkan wal hikmatu min dzalika liyastahila Ramadana binasyatih. Hikmahnya supaya kita menyongsong datangnya bulan Ramadan dengan penuh kesemangat. Wali amra yuzada fi Ramadan ma laysa minhu, dan supaya tidak ada puasa yang bukan bagian dari bulan Ramadan yang ditambahkan ke dalam bulan Ramadan. Menikah hukum jasa hukum. Jadi sekali lagi haram kita berpuasa pada 1, 2 atau beberapa hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Akan tetapi keharaman itu dari pengecualian, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, illa ayyakunna rajulun kana yasumu shawmahu. Pengecualian ini berlaku untuk puasa yang memang sudah biasa dilakukan. Satu contoh, misalkan panjenengan gadah kebiasaan puasa Senin Kamis. Kebetulan misalkan hari Senin ini jatuh pada tanggal misalkan 28 Sya'ban. Maka panjenengan meskipun saat itu berada pada tanggal 28 Sya'ban dan hari itu adalah hari Senin misalnya, keranten panjenengan sampun gabung kebiasaan puasa Senin, jenengan boten haram menjalankan puasa pada tanggal 28 Sya'ban. Atau misalkan panjenengan gabung kebiasaan puasa Daud, sedinten poso, sedinten boten poso. Nah, kebetulan giliran ketika jenengan wancine pun puasa jatuh misalkan pada tanggal 17 Sya'ban atau pada tanggal 29 Sya'ban, maka itu jenengan boten haram untuk berpuasa. Karena sama pun gadah kebiasaan. Begitu juga misalkan bagi orang yang memiliki tanggungan mengkodok puasa Ramadan. Nah, dengan misalkan ada tanggungan mengodoki puasa Ramadan 3 bulan dan sampai tanggal 25 Sya'ban ini kita menggunakan sebenarnya di kodok. Maka pada tanggal 26, 27, 28 jenengan wajib mengodoi puasa dan nggak haram meskipun saat itu adalah 1 atau 2 hari
sebelum datangnya puasa Ramadan, karena memang masih ada tanggungan. Walhasil hadis ingkang pertama ini menjelaskan keharaman berpuasa satu atau dua hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Dengan tujuan keharaman ini agar kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan penuh semangat dan supaya tidak ada puasa yang bukan bagian dari Ramadan tapi ditambahkan ke dalam puasa Ramadan. Keharaman ini bukan berlaku bagi orang yang sudah punya kebiasaan puasa atau memiliki tanggungan mengkodok puasa. Menurut hadis tentang pertama. Al-hadis utama, hadis yang kedua. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan. Faqala la tasumu hatta tara al-hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in humma alaikum faqdirulah. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma. Hadis ingkang kaping kalih ugi dipun riwayataken kaliyan Al-Imam Al-Bukhari lan Al-Imam Muslim dan ulama yang lainnya. Ini sama-sama muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, termasuk salah setunggalipun sahabat di antara 7 sahabat lain yang bergelar al-mukthiruna fil hadits. Sahabatipun Kanjeng Nabi niki boten sedaya kathah meriwayataken hadis. Ada sekitar 7 sahabat yang disebut dengan al-mukthirun fi riwayatil hadis, yakni sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Ingkang paling kathah pertama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kaping kalih Sayyidah Aisyah, dan salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Umar meriwayatkan suatu ketika Rasulullah sedang menjelaskan tentang masalah bulan Ramadan. Nabi bersabda, la tasumu hatta tara al-hilal. Janganlah kalian semua berpuasa hingga kalian melihat hilal. Wa tuftiru hatta tarawih. Dan janganlah kalian semua berhari raya Idul Fitri hingga kalian melihat hilal. Fa in humma alaikum faqdirulah. Maka jika kalian tertutupi tidak bisa melihat hilal, faqdirulah, maka kira-kirakanlah jumlah bulan-bulannya. Mereka salah satu dari hadis ingkang ma'ruf, ingkang sampun terkenal, yang menjadi dasar di dalam penetapan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Kanjeng Nabi menjika la tasumu hatta tara al-hilal. Menjika itu Kanjeng Nabi, janganlah kalian berpuasa hingga atau kecuali setelah kalian melihat hilal. Begitu juga la tuftiru hatta tarawih. Kita juga tidak boleh berhari raya Idul Fitri, tidak boleh mengatakan sudah masuk 1 Syawal kecuali setelah melihat hilal bulan Syawal. Dan apabila saat itu kondisi tertutup sehingga hilal tidak bisa terlihat, faqdirulah. Lafaz faqdirulah niki ing dalam riwayat yang lain dijelaskan dengan redaksi yang lebih lengkap. Salah satu dalilipun ing dalam
riwayatipun Al-Imam Al-Bukhari nggih. Salah setunggalipun ing dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari beliau mengatakan fa'ahmilu al-iddata salatina. Fa'ahmilu al-iddata salatina. Bila buatan betina maka dijadikan genap 30 hari. Tapi teman-teman diri hadis ini termasuk setunggalipun hadis yang sangat penting. Dipengindikan pada la tasunu hatta ta'al hilal fihi an-nahyu an shawmi syahri ramadhan qabla ru'yatil hilal. Kanjeng Nabi melarang berpuasa Ramadan kecuali setelah hilal itu terlihat. Begitu juga di dalam lafaz wala tusiru hatta ta'uhu fihi an-nahyu an ifṭari Ramadan qabla ru'yatil hilal syawal. Kanjeng Nabi uji melarang kita berhari raya Idul Fitri, kita menghukumi masuk tanggal 1 Syawal kecuali setelah hilal itu terlihat. Nah, ingkang punika mriki pada lafaz fa'in humma alaikum. Ing dalam sebagian riwayat wonten menggunakan riwayat fa'in hubiya alaikum, wonten malih riwayat fa'in hubiya alaikum. Maknanya pun fa'in hala hafilun man ar-ru'yah. yakni ketika kita tidak bisa melihat hilal. Lah, kaitannya pun boten sakit melihat hilal. Niki wonten kathah macam-macam itu. Sebagaimana di zaman sekarang, ketika ilmu falak sudah cukup banyak dipelajari dan teknologi di dalam bidang astronomi saat ini sampun canggih. Sekarang orang itu bisa menghitung sudut derajat ketinggian hilal. Dia melalui ilmu falak, melalui ilmu astronomi juga bisa melihat atau menghitung sudut elongasi hilal. Jadi biasanya pun ketika sudah tiba pasti akan dibahas. Bahkan jauh-jauh hari ini pun tak ditinggal malam 30 Ramadan ketinggian hilal berapa, sudut elongasinya juga berapa. Kalau di dalam keputusan Kementerian Agama, tingkat ru'yah hilal itu memungkinkan untuk bisa terlihat, memungkinkan, bukan pasti terlihat, memungkinkan untuk bisa terlihat ketika ketinggian derajat minimal 3 derajat. Jadi berdasarkan ketetapan Nabi itu keputusan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Asia. Kemudian ketika hilal itu tidak terlihat, ada kalanya hilal sudah mencapai ketinggian 3 derajat, tapi karena faktor cuaca yang mendung di berbagai wilayah titik pantau hilal, maka meskipun dengan menggunakan teleskop hilal tidak bisa terlihat. Mungkin memungkinkan, dan itu dikatakan la Qur'an al-hilal atau ma'rufiyat al-hilal. Hilal tidak terlihat. Atau bisa juga hilal itu tidak terlihat ketika memang ketinggiannya di bawah 3 derajat. Misalkan cuma 1 derajat, apalagi seperti kemarin minus berapa derajat tertentu? Minus 1 sampai minus 3 derajat. Jadi bisa masuk dalam kategori hilal tidak terlihat. Yang di dalam masalah itu jumhur ulama mengatakan bahwasanya standarnya adalah terlihatnya hilal, bukan wujudul hilal. Sebab Nabi menyebut hatta tahu
al-hilal, tidak menggunakan bahasa hatta tajidu al-hilal. Ini pendapat saking para jumhur. Anaknya dalam hal ini sedikit di luar konteks, kita sebagai muslim jangan terus menyalahkan atau anti-tuduh dengan saudara-saudara kita yang menggunakan pendapat berbeda. Sebab penetapan awal Ramadan dan juga penetapan awal Syawal dengan menggunakan metode hisab tanpa hilal ini ternyata juga dilakukan oleh sebagian ulama. Kila salah satu ulama yang menggunakan metode hisab adalah Al-Imam Al-Mujahid. Jadi pendapat yang mukhalif oleh jumhur, tapi tetap ada ulama yang mengutarakannya. Dan kita tahu yang lebih hati-hati adalah kita mengikuti pendapat jumhur. Tapi meskipun kita mengikuti pendapat jumhur, ketika ada saudara kita sesama muslim seperti kemarin, jadi saudara kita di kalangan Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab meskipun hilal tidak terlihat sama sekali, maka kita tidak usah menyalahkan. Kita tetap rukun dengan saudara sesama muslim. Begitu juga sebagaimana akan diterangkan pola di dalam masalah rukyatul hilal, ini antara satu daerah dengan daerah yang lain memungkinkan untuk berbeda. Karena di dalam menghitung posisi ketinggian hilal, ini antara satu daerah dengan daerah yang lain memang memungkinkan berbeda. Sehingga kemarin di wilayah KSA, Kerajaan Saudi Arabia, Ramadan dimulai sejak hari Kamis. 1 Ramadan ditetapkan pada tanggal 18 Februari. Dan di sana memang bila terlihat. Akan tetapi kita juga perlu mengetahui antara maksud yang ada di Indonesia dengan maksud yang ada di Arab Saudi ini berbeda. Sehingga sekali lagi berkaitan dengan masalah hukum awal Ramadan, awal puasa ini bisa berbeda-beda tergantung tempatnya. Dan jelas hadis ini menjadi salah satu dalil utama saking ulama jumhur yang mengatakan bahwa 1 Ramadan itu bisa ditetapkan apabila memang terlihat hilal, bukan dengan adanya hilal. Dengan bukti Kanjeng Nabi mengatakan fa'inhuma alaikum fa'dulah, apabila hilal tidak terlihat, yakni memungkinkan bagaimana tadi dikatakan, misalkan ketinggian hilal sudah mencapai 3 derajat, tapi di berbagai titik pantau rukyatul hilal cuacanya mendung, sehingga meskipun sudah menggunakan teleskop hilal tidak bisa terlihat. Maka dalam keadaan yang demikian indikasinya Kanjeng Nabi fa'dulah, di riwayat yang lain fa'akmilu al-iddata salatin, sempurnakanlah jumlah bilangan bulan menjadi 30. Menikah hadis yang berkaitan dengan masalah rukyatul hilal. Terus hadis yang kedua ini Kanjeng Nabi menjelaskan kita tidak boleh mengatakan sudah masuk dalam 1 Ramadan kecuali kalau hilal itu sudah terlihat. Kita juga tidak boleh menentukan sudah masuk pada tanggal 1 Syawal kecuali hilal juga sudah terlihat. Apabila hilal belum bisa dilihat, maka kita diperintahkan menggenapi bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari atau bilangan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Dan itulah yang menjadi pendapat dari jumhur ulama, meskipun sekali lagi kita juga tidak boleh menyalahkan saudara-saudara kita yang mengikuti pendapat yang mukhaliful jumhur. Kita masuk ke dalam hadis yang ketiga. Al-haditsu tsalitsu
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ja'a a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aytul hilal yakni hilal Ramadan. Faqala sallallahu alaihi wasallam atashhadu an la ilaha illallah qala na'am. Qala sallallahu alaihi wasallam atashhadu anna Muhammadar Rasulullah qala na'am. Qala sallallahu alaihi wasallam ya Bilal adzin fil nasi falyasumu ghadan. Rawahu al-arba'atu wa sahhahahu al-Hakim. Hadis ingkang kaping 3 dipun riwayataken kaliyan al-a'immah al-arba'ah imam 4. Imam 4 ini sanes Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sanes. Bila dalam tulisan periwayatan hadis apabila yang dimaksud yang disebut adalah al-a'immah al-arba'ah, maka yang dimaksud di sini adalah riwayatnya al-Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abi Dawud dan juga al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir atau Sunan At-Tirmidzi dan juga al-Imam An-Nasa'i di dalam kitab Sunan An-Nasa'i dan al-Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah. Dan hadis ini juga disahihkan oleh al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Al-A'immah al-arba'ah meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau juga salah satu dari al-muksirin di riwayat hadis. Ibnu Abbas menerangkan ja'a a'rabiyyun ila Nabi. Suatu ketika datang seorang A'rabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'rabi ini adalah bentuk mufrad dari al-a'rab. A'rabi kesannya biasa diterjemahkan orang beri, yakni orang yang memang tinggalnya di wilayah padang pasir Sikam Widadi. Orang A'rabi ini datang kepada Rasulullah, kemudian dia mengatakan ini ra'aitul hilal, saya melihat hilal Ramadan. Saya sudah melihat hilal Ramadan. Ketika orang Arabi ini mengatakan kalau dia sudah melihat hilal Ramadan, maka Rasulullah bertanya, atashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Si Arabi menjawab, na'am, iya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Si Arabi menjawab, na'am, iya. Maka kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat Sayyidina Bilal, ya Bilal adzin fin nasi falyasumu ghadan. Wahai Bilal, umumkan kepada orang-orang hendaklah mereka berpuasa besok. Mereka masih berkaitan dengan penetapan bulan Ramadan dan penetapan bulan Syawal. Di antara hukum lintas yang bisa kita pahami sampai hadis ini, memang secara besar, secara asal yang memiliki otoritas untuk menetapkan satu Ramadan itu adalah al-hakim, yakni pihak pemerintah. Pemerintah di dalam menetapkan satu Ramadan dan juga satu Syawal ini harus ada saksinya, harus ada orang yang bersaksi bahwasannya dia sudah melihat hilal. Memutuskan masuknya tanggal 1 Ramadan
ini cukup menggunakan satu orang saksi saja. Hadisnya sudah di dalam ini. Orang yang menyampaikan persaksian bahwa dia sudah melihat hilal Ramadan hanya satu orang Arabi saja. Dan Rasulullah menerima persaksian ini dan langsung memutuskan bahwa besok sudah masuk satu Ramadan. Nah, akan tetapi kalau di dalam menentukan masuknya satu Syawal, ini minimal 2 orang saksi. Nah, jadi ini perbedaan antara penetapan satu Ramadan dengan satu Syawal. Bila penetapan satu Ramadan cukup hanya dengan satu orang saksi saja, sedangkan di dalam penetapan satu Syawal itu minimal 2 orang saksi. Sebagaimana persaksian di dalam masalah muamalah dan masalah-masalah lain. Nah, kemudian yang unik balik saking hadis ini diterangkan bahwasanya kita jadihi man ro'a annal asla fil muslimina al-adhan. Hadis ini uji terus dalil untuk pendapatnya ulama yang mengatakan hukum asalnya seorang muslim adalah dihukumi adil. Adil ini maksudnya dia tidak dihukumi fasik. Jadi al-aslu fil muslim al-adal. Dalil itu menggunakan hadis itu. Lalu saya mengatakan karena seorang saksi ini hanya bisa diterima persaksiannya kalau dia memang orangnya adil. Adil itu maknanya pun dia bukan orang fasik. Nah, Kanjeng Nabi ketika ada seorang Arabi yang menyatakan kalau dia sudah melihat hilal hanya mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Dan pertanyaan yang kedua, apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Dan kedua pertanyaan ini sama-sama diiyakan oleh sahabat. Dengan dia mengiyakan 2 pertanyaan tadi, maka terbukti kalau dia adalah seorang muslim. Kanjeng Nabi menanyakan pertanyaan yang lain, hanya ingin memastikan apakah si Arabi ini muslim atau bukan muslim. Ketika Rasulullah sudah mengetahui bahwa orang Arabi ini memang muslim, Rasulullah langsung menerima kesaksiannya. Nah, ini menunjukkan sekali lagi al-aslu fil muslimi al-adil. Hukum asal wong Islam itu dihukumi adil, boten dihukumi yang fasik. Nah, kemudian ingkang unik malih pada lafaz falyasumu ghadan. Indikanipun Kanjeng Nabi wa ya bilal ajil fil nasi falyasumu ghadan. Nah, ini wonten sebagian ulama khususipun ulama Hanafiyah ingkang melalui hadis ini beristidlal bahwa niat puasa Ramadan tidak harus menyebutkan kata Ramadan. Jadi sekali lagi indal Hanafiyah. Terus melalui dalam mazhab Hanafi, lek wonten tiyang niat puasa Ramadan namun nawaitu Shawmal Ghodin Fardun Lillahi Ta'ala, tidak menyebutkan kata-kata an ada di syahri Ramadan, tidak mengatakan an Ramadan misalkan, hanya mengatakan nawaitu Shawmal Ghodin, maka ini diperbolehkan menurut ulama Hanafi. Tapi menurut ulama Syafi'iyah tidak diperbolehkan. Kados biasanya pun kita mandun tarawih kita membaca niat nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Ini indah Syafi'iyah.
Jadi asli ini pun ingkang leres mau sih niku Ramadan. Nggih, boten kok dibawa sapa Ramadan. Nawaitu shaumagodi an ada farzi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Nah, kemudian begitu juga melalui hadis ini. Kalau masalahnya nanti langsung saya memang pengucapannya macam pakai Ramadhani, bukan pakai nama Ramadhani. Alasannya apa? Ternyata nanti tinjauannya menggunakan sebesar kelima. Ternyata lafaz Ramadhani jadi statusnya menjadi mudhof. Kan ilmu nahwu itu apabila ada isim meskipun dia belum munsorif tapi tidak menjadi mudhof tetap harokat jernya dengan menggunakan kasrah bukan menggunakan fathah. Tapi wonten yang semua niat Ramadan niatnya tetap dihukumi sah bukan masalah. Itu hanya masalah lebih tepat di dalam pengucapan. Terakhir yang unik juga dari ulama Hanafiyah. Dan mereka wonten naminipun Al-Imam Al-Mardini Al-Hanafi. Melalui sabdanya Rasulullah ya bila fa'adzin fin nasi falyasumu hudan. Jadi kata-kata hudan menika Al-Imam Al-Mardini Al-Hanafi berpendapat niat puasa Ramadan boleh dilakukan siang hari meskipun boten tamyizun niat. Jadi sekali lagi di dalam mazhab Hanafi, boten di dalam mazhab Syafi'i. Lek mazhab Syafi'i tetap wonten kewajiban tamyizun niat. Niate kudu dilakoni waktu bengi. Waktu bengi maknanya pun minimal pokoknya saat ini mandi waktu subuh. Dengan niat mantun buka angsal, niat mantun terawih angsal, niat wayah sahur di angsal. Penting saat ini mandi waktu subuh. Ini pun yang diperlukan kalian kabul ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.